Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zidana Zafir dengan NIM 110221006 dengan rekan saya. Raka Rizky Ramadan dengan NIM 11022130025. Dan saya Muhammad Ridwan dengan NIM 110221081. Ya, pada kesempatan kali ini izin kami untuk mempresentasikan dalam rangka mengerjakan tugas besar sistem akuisisi data dari kelas L4505 dan kami ada di kelompok 5. Dengan judul kami yaitu instrumentasi sistem pendeteksian kebakaran di rumah. Ya, langsung saja di sini adalah tabel of contents yang akan kami sajikan yaitu tentang blok diagram, komponen dan penjelasan sistem. Untuk blok diagram, nah, di sini kami menggunakan visa serial config, lalu ada visa read untuk pembacaan sensor data-data sensor, dan kami memasang string sheet string to array, dan nanti array ini akan kami sambungkan kepada pengukuran-pengukuran sensor yang ada nanti di user interface, dan kami menggunakan operasi Boolean atau gerbang logika dasar untuk menginisiasi LED indikator fire alert. Langsung saja di sini adalah user interface-nya. Di sini untuk sensor suhu kita menggunakan termometer dan numerik indikator, sensor kelembapan, gauge dan numerik indikator, sensor kadar asap atau gas. Di sini kita menggunakan meter biasa dan di sini LED indikator untuk sensor infrared pendeteksi panas. Dan di sini ada fire alert. Di sini adalah suatu kondisi di mana ketika fire alert ternyala, maka kondisi yang harus memenuhi adalah sensor suhu melebihi 50 derajat, sensor kelembapan kurang dari 20%, sensor kadar asap atau gas lebih dari 1.500, dan sensor infrared pendeteksi panas ini akan ada dalam keadaan nyala atau warna hijau. Ya, jadi ini akan berwarna merah ketika nyala jika semua kondisi ini terpenuhi dan disimpulkan bahwa terjadinya kebakaran ketika fire alert ini nyala. Untuk next-nya adalah komponennya. Silakan untuk kakak. Oke, selanjutnya ada komponen. Pada komponen yang pertama yaitu Arduino. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis ATmega 328, memiliki 14 pin input dari output digital di mana 6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input analog 16 MHz, osilator kristal, koneksi USB, jack power, ICSP header, dan tombol reset. Selanjutnya ada sensor suhu dan kelembapan. Sensor yang kami gunakan untuk pendeteksian suhu dan kelembapan adalah sensor DHT22. Sensor DHT22 menggunakan sensor bersifat kapasitif untuk mengukur kelembapan dan termistor untuk mengukur suhu. Oke, selanjutnya ada sensor api. Sensor yang kami gunakan untuk mendeteksi api adalah IR flame sensor. Cara kerja sensor ini mampu bekerja dengan baik untuk menangkap nyala api untuk mencegah kebakaran, yaitu dengan mengidentifikasi atau mendeteksi nyala api yang dideteksi oleh keberadaan spektrum cahaya infrared dengan menggunakan metode optik. Kemudian hasil pendeteksian itu akan diturunkan ke mikroprosesor. Oke, next dan oke, selanjutnya ada sensor asap, yaitu sensor asap ini yang kami gunakan yaitu sensor MQ135. Sensor asap ini adalah sensor gas yang memonitoring kualitas udara dan memiliki kepekaan relatif tinggi terhadap gas, amonia, benzol, alkohol, CO2, dan asap. Sensor ini kami gunakan untuk mendeteksi adanya asap di suatu ruangan di dalam rumah dan menghitung jumlah asap yang terdeteksi oleh sensor tersebut. Nah, berikut adalah gambar rangkaian Arduino dengan sensornya. Di sini kita menggunakan Arduino dan di sini adalah sensor inframerahnya dan di sini adalah sensor gas untuk mendeteksi asap dan di sini adalah DHT22-nya. Untuk wiringnya, sensor suhu dan sensor kelembapan atau DHT22 itu pin VCC ke pin 5 volt Arduino, pin ground ke pin ground Arduino, dan pin digital out-nya disambungkan ke pin digital 7. Untuk infrared, VCC-nya sama, disambungkan dengan pin 5 volt Arduino, ground-nya ke ground, dan digital out-nya disambungkan dengan pin digital 11 Arduino. Lalu untuk sensor asap atau gasnya, kita pin VCC-nya sama melakukan pin 5 volt Arduino untuk ground ke ground dan analog out-nya disambungkan ke pin analog A0 Arduino. Lalu ini adalah video penjelasan sistemnya. Ya, ini adalah merupakan penjelasan tentang user interface di LabVIEW. Di sini adalah instrumentasi sistem pendeteksian kebakaran di rumah. Bisa dilihat di pojok kiri, di sini adalah numerik indikator dari penampilan derajat Celcius, lalu di kanannya ada termometer untuk sensor suhu. Untuk sensor kelembapan ada numerik indikator dan ada gauge. Lalu untuk sensor asap, di sini ada numerik indikator untuk menampilkan angka kadar asap atau gas dan di kanan menggunakan meter. Nah, di sini juga kita menggunakan LED indicator yang akan berwarna hijau jika menyala, jika sensor infrared pendeteksi panas mendeteksi adanya panas atau api.
Nah, di sini adalah output dari semua sensor yang digunakan ini. Ini adalah fire alert, yang dimana fire alert ini akan menyala atau berwarna merah ketika dalam suatu kondisi yaitu sensor suhu melebihi 50 derajat, sensor kelembapan kurang dari 20%, sensor kadar asap atau gas lebih dari 1500, dan sensor infrared dalam keadaan on atau menyala. Jika hanya salah satu yang memenuhi, fire alert tidak akan menyala. Jadi seperti itu. Ya, berikut adalah penjelasan dari sistemnya. Kita di sini menggunakan VISA Serial Configuration untuk sebagai open. VISA di mana kita menyambungkan COM3 itu ke Arduino, lalu Arduino akan nyambung ke dalam sistem. Lalu kita menggunakan 9600 baud rate, karena itu Arduino berjalan di 9600. Lalu kita menggunakan VISA Serial Read untuk membaca nilai-nilai yang dihasilkan oleh 4 sensor yang ada di Arduino. Lalu kami menggunakan spreadsheet strings to array dan menggunakan index array untuk pengklasifikasian dari data-datanya itu. Di sini kita juga menggunakan numeric indikator, lalu termometer, numeric indikator untuk gauge, lalu numeric indikator dan meter untuk kadar asap atau gas. Nah, di sini juga kita menggunakan case structure untuk sensor infrared pendeteksi panas, dikarenakan ketika adanya panas, sensor yang output dari sensor infrared itu 1 atau 0, maka ketika dia menemukan ada yang panas dia akan 0 gitu. Jadi di sini kita pakai case structure dan kalau true dia akan menyalakan LED indicator. Lalu kita menggunakan operasi boolean di sini. Nah, untuk apa di sini? Karena kita menggunakan LED indicator fire alert yang dimana itu akan nyala ketika 4 kondisi tersebut bernilai 1. Nah, di sini untuk suhu kondisinya adalah suhu harus di atas 50 derajat gitu. Jadi ketika suhu di atas 50 derajat, dia akan bernilai 1 dan akan masuk ke gerbang logika AND 1. Dan untuk kelembapan, jika dia kurang dari 20, dan untuk asap lebih dari 1500, dan untuk sensor infrared, dia sama dengan 0. Dia akan bernilai 1, dan AND sendiri kan dengan sifatnya itu 1 itu 1, 1 0 itu 0. Jadi harus semuanya itu 1, harus semuanya bernilai 1, dan maka program akan terus berjalan kepada case structure di sini. Jadi ketika semuanya mengindikasikan bahwa terjadinya kebakaran dengan semua kondisi yang terpenuhi, maka LED indicator yang ada di user interface akan menyala gitu. Jadi seperti itu untuk penjelasan singkat tentang sistemnya. Ya, berikut adalah bagaimana cara sistem ini bekerja. Kita akan memulai ini di lab view. Nah, di sini sistemnya sudah bekerja, humidity, Celsius, dan kadar asap dan gasnya sudah mulai nyala. Dan di sini ada sensor pendeteksi panas atau api. Jadi ketika misalnya kita menyalakan api di atas, nah di sana LED indicatornya langsung akan berwarna hijau atau menyala gitu. Ketika mati, tidak ada api, dia akan mati kembali. Nah, berikut adalah cara kerjanya. Nah, di sini adalah simulasi. Jika ternyata suhu sudah melebihi dari 50 derajat Celcius, sensor kelembapan kurang dari 20%, dan kadar asap melebihi 2000. Nah, ketika misalnya di sini sensor LED indicator, sensor infrarednya dia akan mendeteksi panas. Nah, maka fire alert akan menyala dikarenakan semua kondisi terpenuhi. Jika sensor infrared tidak mendeteksi panas, nah fire alert tetap mati gitu. Jadi seperti itu simulasi untuk jika apabila semua kondisi terpenuhi yang akan menyalakan fire alert. Jadi ketika semua kondisi memenuhi, fire alert akan menyala. Seperti itu. Mungkin sekian dari kami, dari pemaparan dan presentasi kami dalam mengerjakan tugas besar SAD ini. Mohon maaf apabila ada atas lebih dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.